Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya sistem Enterprise Resource Planning atau yang disebut ERP dalam rangka untuk membangun sumber daya pada suatu perusahaan. Nah, ini saya tampilkan di layar. Untuk selanjutnya, ERP yang diperpanjang yaitu Enterprise Resource Planning. ERP adalah suatu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa guna mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis di dalam pabrik, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia. Ini adalah sedikit pengertian tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Dan untuk selanjutnya yaitu tujuan pengembangan sistem Enterprise Resource Planning. Dengan melihat perkembangan persaingan bisnis global, maka tujuan utama dari pengembangan sistem resource planning ini untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas di berbagai sumber daya pada suatu perusahaan. Antara lain, 1. Sumber daya manusia, yakni sumber daya yang mampu dan bertanggung jawab setiap tugas serta memiliki kemampuan untuk membangun suasana perusahaan semakin produktif. Ini adalah tujuan yang pertama. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu sumber daya produksi, yakni menghasilkan produksi yang berkualitas. Nah, dan untuk nomor 3 yaitu mampu memasarkan produk dengan efektif serta meningkatnya produktivitas penjualan. Untuk yang keempat, efektifnya setiap laporan keuangan dan akuntansi logistik perusahaan. Yang kelima yaitu mampu mengikuti kompetitif. Dan yang nomor 6, agar tidak terjadi kompleksitas perwalahan dalam sumber daya pada suatu perusahaan pada masa akan datang. Nah, ini ada beberapa tujuan pengembangan sistem Enterprise Resource Planning. Dan untuk yang selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan Enterprise Resource Planning. Untuk yang pertama yaitu integrasi data keuangan untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Untuk yang kedua yaitu standarisasi proses operasi, menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Dan untuk yang nomor 3 yaitu standarisasi data dan informasi, menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Dan ada juga keuntungan yang bisa diukur, ada nilai penurunan secara signifikan terhadap beberapa faktor yang berhubungan dengan inventory, tenaga kerja secara total, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi, sedangkan di lain pihak juga meningkatkan. Dan ada juga persyaratan utama agar Enterprise Resource Planning berjalan sukses di perusahaan. Itu yang pertama yaitu knowledge. Knowledge adalah pengetahuan tentang bagaimana cara sebuah proses seharusnya dilakukan jika segala sesuatunya berjalan lancar. Dan yang kedua yaitu experience. Experience adalah pemahaman terhadap kenyataan tentang bagaimana sebuah proses seharusnya dikerjakan dengan kemungkinan munculnya permasalahan. Dan untuk yang ketiga yaitu gabungan knowledge dan experience menyebabkan orang membuat perencanaan yang terlihat sempurna, tetapi kemudian terbukti tidak bisa diimplementasikan. Experiments tanpa knowledge bisa menyebabkan terulangnya dan
terakumulasinya kesalahan dan kekeliruan karena tidak dibekali dengan pemahaman yang cukup. Dan ini adalah keuntungan implementasi ERP. Untuk yang pertama yaitu ERP membantu memperlancar proses bisnis dan membuatnya lebih mudah, murah, cepat, dan efisien. Dan untuk yang kedua yaitu mengurangi biaya-biaya berupa penghematan biaya operasional perusahaan. Hal ini disebabkan karena sistem ERP sudah didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi dan menghilangkan duplikasi data. Dan untuk yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Sistem ERP yang merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi sangat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Terutama apabila akan muncul masalah dalam perusahaan, maka dengan cepat mereka dapat mengetahuinya dan segera mencari dan mengambil keputusan guna memecahkan permasalahan tersebut. Dan untuk yang keempat yaitu meningkatkan etos kerja karyawan, karena proses kerja tersusun sesuai dengan standar operasi perusahaan yang sudah dibakukan. Yang kelima yaitu meningkatkan jumlah penjualan, karena sistem ERP ini membantu dalam keluar masuknya arus barang. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan untuk yang keenam yaitu menambah daya saing perusahaan, karena ERP membantu dalam distribusi produk yang dihasilkan dengan perusahaan dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat bagi konsumen. Dan untuk yang nomor 7, mengurangi kecurangan dan biaya dengan menghapuskan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari ERP, Enterprise Resource Planning. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan lebih teliti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.